Halo Studio Lovers, situasi memanas di Timur Tengah kembali terjadi. Berawal serangan terhadap konsulat Iran di Suriah yang memicu ketegangan beberapa waktu lalu. Pemerintah Iran menyebut Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Akhirnya, akibat serangan tersebut, sebuah gedung di kompleks diplomatik Iran di ibu kota Suriah, Damaskus, menewaskan 7 komandan senior dan personil militer Iran. Iran dengan tekad yang kuat membalas dan melakukannya sekitar 2 minggu kemudian dengan memulai serangan udara luas terhadap Israel pada hari Sabtu 13 April 2024 yang melibatkan ratusan drone dan rudal yang ditujukan pada sasaran di Israel dan wilayah yang dikuasainya. Nah, seberapa besar kekuatan Iran dalam konflik ini hingga berani menyerang Israel? Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, bagaimana yang kita tahu nih, hubungan antara Iran dan Israel telah dipenuhi dengan serangkaian serangan rahasia satu sama lain seiring panasnya situasi geopolitik global. Tidak hanya itu, ketegangan antar negara Timur Tengah ini telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Tidak tanggung-tanggung, konflik antara kedua negara ini telah meluas dan berkepanjangan dengan berbagai metode, termasuk serangan darat, udara, laut, bahkan di ranah cyber. Israel dan Iran saling melancarkan serangan dengan menggunakan serangan langsung maupun dengan memanfaatkan proksinya di wilayah lain. Nah, jika melihat data nih, bagaimanakah kekuatan militer Iran yang disebut telah menyerang Israel? Dikarenakan Iran menjadi salah satu yang masuk 15 negara dengan kekuatan militer global teratas versi Global Firepower. Pada tahun 2024, Iran berada di peringkat 14 dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan tahunan GFP. Nah, negara Iran memiliki skor sebesar 0,2269, di mana skor 0,0000 dianggap sempurna. Besaran kekuatan militer Iran saat ini. Angkatan bersenjata Iran termasuk yang terbesar di Timur Tengah dengan setidaknya ada 580.000 personil aktif dan sekitar 200.000 personil cadangan terlatih. Mereka terbagi di antara kekuatan Angkatan Udara Iran diperkuat dengan ratusan pesawat yang terdiri dari McDonnell Douglas F-4 Phantom, Northrop F-5 Tiger II, dan tercanggih Grumman F-14 Tomcat. Dan Angkatan Laut Iran hanya memiliki 19 kapal selam dan 3 korvet. Garda Revolusi juga mengoperasikan pasukan Quds, sebuah unit elit yang bertugas mempersenjatai, melatih, dan mendukung jaringan milisi proksi di seluruh Timur Tengah yang dikenal sebagai poros perlawanan. Milisi tersebut antara lain Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, kelompok milisi di Suriah dan Irak, serta Hamas, dan Jihad Islam Palestina di Gaza. Nah, meskipun milisi proksi tidak dihitung sebagai bagian dari angkatan bersenjata Iran, para analis mengatakan mereka siap berperang, bersenjata lengkap, dan loyal secara ideologis kepada Tehran. Senjata Iran. Selama beberapa dekade, strategi militer Iran bertumpu pada pencegahan, menekankan pada pengembangan rudal presisi dan jarak jauh, drone, dan pertahanan udara. Iran memiliki salah satu gudang rudal balistik dan drone terbesar di Timur Tengah. Situs itu juga menampung rudal jelajah dan rudal anti kapal, serta rudal balistik dengan jangkauan hingga 2.000 km atau lebih dari 1.200 mil. Senjata-senjata ini mempunyai kapasitas dan jangkauan untuk mencapai sasaran apapun di Timur Tengah, termasuk Israel. Dalam beberapa tahun terakhir, Tehran juga telah mengumpulkan sejumlah besar drone dengan jangkauan sekitar 1.200 hingga 1.550 mil dan mampu terbang rendah untuk menghindari radar. Iran sendiri tidak merahasiakan kepemilikan tersebut dan justru memamerkan koleksi drone dan rudalnya selama parade militer, dan memiliki ambisi untuk membangun bisnis ekspor drone yang besar. Drone Iran digunakan oleh Rusia di Ukraina dan muncul dalam konflik di Sudan. Sumber senjata lain.
Sanksi internasional telah memutus akses Iran terhadap persenjataan dan peralatan militer berteknologi tinggi yang diproduksi di luar negeri, seperti tank dan jet tempur. Nah, saat ini Iran memproduksi rudal dan drone dalam jumlah besar di dalam negeri dan memprioritaskan produksi pertahanan tersebut. Upayanya untuk membuat keadaan lapis baja dan kapal angkatan laut yang besar membuahkan hasil yang beragam. Di sisi lain, Tehran juga mengimpor kapal selam kecil dari Korea Utara sambil memperluas dan memodernisasi armada yang diproduksi di dalam negeri. Keuangan. Selain kekuatan militer, setiap negara tentu perlu disokong pendanaan yang cukup untuk mensuplai persiapan dan persediaan senjata. GFP mencatat keuangan suatu negara berdasarkan beberapa kategori. Nah, menurut mereka, tindakan mengobarkan dan mempertahankan konflik yang berkepanjangan memerlukan komitmen finansial yang besar dari semua pihak yang terlibat. Berdasarkan kategori paritas daya beli, Iran mempunyai kapasitas hingga 1.319 miliar US dollar. Iran juga memiliki devisa atau emas seharga 127 miliar 150 juta US dollar. Sementara itu, anggaran pertahanan Iran mencapai 9 miliar 954 juta 451 ribu US dollar. Sumber daya manusia. GFP menilai jumlah jiwa maksimum dan realistis yang dapat dilibatkan oleh suatu negara dalam upaya perang, baik yang bersifat ofensif maupun defensif. Oleh sebab itu, komposisi SDM ini penting dalam suatu perang. Iran memiliki jumlah penduduk 87.590.873 jiwa. Tenaga kerja yang tersedia mencapai 49.050.889 atau 56% dari populasi yang ada. Iran mempunyai personil militer aktif 610.000 atau 0,7% dari populasi. Namun, mereka memiliki logistik. GFP melacak berbagai faktor terkait logistik yang terbukti penting bagi kekuatan global manapun, baik di masa perang maupun damai. Nah, menurut GFP, faktor-faktor ini menentukan kemampuan suatu negara untuk memindahkan manusia, mesin, dan pasokan dari satu titik ke titik yang lain. Iran memiliki angkatan kerja sebanyak 27.682.000. Armada pedagang laut Iran mencapai 942. Adapun pelabuhan atau terminal perdagangan terdapat 4 dan bandara sebanyak 319. Cakupan jalan Iran sepanjang 223.485 km. Cakupan kereta api 8.484 km. Nah, dengan data kekuatan yang dimiliki oleh Iran, para analis mengatakan bahwa musuh-musuh Iran, terutama Amerika Serikat dan Israel, telah menghindari serangan militer langsung terhadap Iran selama beberapa dekade, karena tidak ingin terlibat dengan kekuatan militer Tehran yang kuat dan solid. Nah, bagaimana Studio Lover? Sudah tidak heran kan kenapa Iran berani untuk menyerang Israel dengan kekuatan militer yang ia miliki? Nah, sekian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye!